Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Anissa Aulia, Aulia Ferinda, dan Ana Firdatul yang hari ini akan mempresentasikan tentang tafsir Syiah Itsna Asyariyah, tafsir Al-Sofi karya dari Muhsin Al-Kashani. Materi pertama yakni riwayat hidupnya. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Syah Murtadho bin Syah Mahmud atau lebih terkenal dengan nama Mula Musin. Nah, beliau ini diberi julukan oleh gurunya Fayyid Al-Kashi. Ia lahir pada tanggal 16 September 1598 atau 14 Safar 1007 Hijriah di Kazan. Kemudian ia wafat pada tanggal 21 Mei 1680. Nah, Mula Musin ini merupakan murid serta menantu dari gurunya yaitu Mula Sadra. Ia merupakan seorang filosof, sufi, ahli hadis, dan mufassir yang besar di masa dinasti Syafawi. Ayahnya bernama Murtadho yang mana ayahnya ini merupakan seorang ulama. Nah, pada zamannya, Mula Musin ini termasuk tokoh yang luar biasa. Materi kedua ada karya-karya beliau, diantaranya yang pertama ada Siroj Al-Salikin atau Lentera Para Penempuh Hakikat. Nah, buku ini tuh berisi kumpulan puisi pilihan dari koleksi Matnawi Ma'nawi karya Jalaluddin Rumi. Yang kedua ada Syauq Al-Sofi atau Rindu pada Al-Mahdi. Karya ini juga berisi kumpulan puisi yang mana bait-bait di dalamnya itu mengacu pada kumpulan puisi Hafidz Syirazi yang berkaitan khusus tentang Imam Mahdi alaihissalam. Kemudian yang ketiga ada tafsir Al-Sofi yang terdiri dari 5 jilid yang akan kita bahas kali ini. Yang keempat ada Al-Mahjah Al-Baidho atau Jalan yang Terang. Nah, karya yang ini merupakan salah satu karya monumentalnya yang terdiri dari 9 jilid. Dalam karyanya ini, ia merevisi hadis-hadis yang dianggapnya palsu dan tidak sesuai dengan mazhab Syiah Imamiyah. Dan masih banyak lagi karya beliau yang lain. Materi berikutnya adalah latar belakang kitab As-Sofi. Munculnya kitab-kitab tafsir telah dimulai sejak zaman Nabi, terus dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya, yaitu sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Dan tidak sampai di situ juga, karangan-karangan kitab tafsir tetap eksis dan menjamur masa pertengahan hingga masa sekarang. As-Sofi ini merupakan salah satu kitab tafsir yang muncul pada abad pertengahan, yang dikarang oleh seorang ulama yang bermadhab Syiah, yaitu Mula Musin. Suatu kitab yang cukup komprehensif dengan menafsirkan seluruh ayat Al-Quran dengan urutan atau tarkib Utsmani, dengan menekankan pada riwayah atau tafsir bil maksur. Kitab ini juga sebagai kitab yang bernuansa Syiah dan lahir di abad pertengahan, yang sangat serat dengan bias ideologis. Fayyid sering memunculkan penafsiran-penafsiran ayat yang digunakan untuk melegitimasi ideologinya, sehingga dipandang kurang objektif dalam menghasilkan makna yang dikehendaki. Keunggulan tafsir As-Sofi yaitu ada 3. Yang pertama, penafsirannya tertulis secara ringkas namun sangat lengkap dan terperinci. Itu menurut ahli Iyaid. Terus yang kedua, banyak dijadikan rujukan oleh para ulama di setiap zaman. Nah, ini juga banyak ulama yang menulis syarah dan terjemah dari kitab As-Sofi tersebut. Terus yang ketiga, terdapat 12 muqaddimah terbaik dalam kitab tafsirnya. Maksudnya, di dalam muqaddimah tersebut terdapat materi penting yang dijadikan rujukan oleh para mufassirin. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai metode, corak, sumber penafsiran, struktur penafsiran, serta bentuk penafsiran. Yang pertama yaitu metode. Metode yang digunakan dalam tafsir As-Sofi ini yaitu metode ijmali, di mana menafsirkan ayat Al-Quran secara global. Hal ini ditegaskan oleh Adz-Dzahabi bahwa tafsir ini menjelaskan ayat-ayat secara ringkas, namun akan menjelaskan secara panjang apabila bertemu dengan ayat yang menjadi dalil legitimasi atas akidahnya, atas ayat-ayat yang dianggap menjadi landasan penolakan terhadap kelompok yang berbeda dengannya.
dan menceritakan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran serta menceritakan tentang perang yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian corak penafsiran. Corak penafsiran yaitu corak madhabi. Karena tafsir ini merupakan tafsir yang menguatkan ideologi Syiah, serta sebagian penafsirannya terlihat sekali akan bias ideologinya. Kemudian yang ketiga yaitu sumber penafsiran. Sumber penafsirannya adalah bil maksur atau bil riwayah. Hal ini terlihat dari setiap penafsirannya yang selalu menggunakan periwayatan-periwayatan terutama dari ulama-ulama Syiah terdahulu seperti Abu Ja'far, Al-Qummi, dan lain sebagainya. Faid Kashani dalam menukilkan riwayat-riwayat yang ia gunakan dalam menuliskan tafsirnya menyebutkan sumber-sumber rujukan tanpa menjelaskan adanya sanad. Namun kadang-kadang tidak menyebutkan sumber riwayatnya. Pada sebagian yang lainnya, ia hanya mencukupkan riwayat-riwayat yang menjadi pembahasannya dan menghindari riwayat-riwayat yang lain. Ia sangat menolak terhadap tafsir birra'i. Ia bersandar pada pendapat para imam yang tidak boleh menafsirkan Al-Quran kecuali dengan riwayat-riwayat yang sahih dan nas yang jelas. Kemudian struktur penafsiran. Pertama, menafsirkan seluruh ayat Al-Quran dengan tartib Utsmani dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Kemudian menampilkan potongan ayat lalu ditafsirkan secara ringkas terlebih secara bahasa. Selanjutnya menampilkan beberapa qiraah ayat. Selain itu juga menggunakan riwayat baik itu hadis ataupun perkataan ulama. Yang terakhir yaitu mencantumkan sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian penjelasan terakhir yaitu bentuk penafsiran yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat tersebut yang bisa kita garis bawahi yaitu kata ulil amri. Dalam tafsir As-Safi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri yaitu para imam. Sedangkan orang-orang yang di luar atau musuh mereka tidak termasuk ulul amri. Bahkan wajib bagi seluruh orang mukmin untuk menaati mereka hingga hari kiamat. Ia meriwayatkan bahwa ayat ini turun ditujukan kepada Ali, Hasan, dan Husain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.